Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Dan saya Dina. Kembali lagi bersama kami di podcast Gemar Wicara, ngobrol seru dan berilmu bersama Santri Hiswon An-Nawawi. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita tidak berjumpa dan kayaknya emang kita jarang berjumpa juga ya. Iya. Kali ini kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Gak usah panjang-panjang. Yang penting tapi bermakna. asik dan bermakna. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang suatu hal yang sangat menarik. Apa tuh, Kak? Harusnya tanya gini, kan setiap hari juga menarik. Oh, kan setiap hari juga menarik nih, Kak. Iya, Kayaknya tapi ini kali tambah ini menarik ya. Iya, tambah menarik karena kita akan bahas tentang masa depan. Wah, masa depan nih. Iya. Kayaknya masih jauh banget tapi udah gampang digapai gitu ya, Kak. Semoga gampang digapai ya. Masih jauh banget tapi kita harus bahas dari sekarang. Jadi kita akan membahas tentang masa depan, terutama untuk kita para santri. Kak Dina udah kepikiran gitu belum? Masa Iya. depannya mau kemana, mau ngapain? Sejauh ini belum sih, Kak. Tapi paling mungkin kayak tetap kita kepingin gitu nggak sih? Iya. Kayak teman-teman yang lain yang mungkin seumuran kita di rumah gitu. Iya pasti. Apalagi kita itu sekarang itu santri-santri akhir. Maksudnya itu akhir zaman. bukan. Akhir apa nih, Kak? Akhir pengajaran kayak gitu. menakutin banget Bukan gitu ya? bukan akhir zaman. Oh, tapi ini juga akhir zaman sih. Tapi kita itu adalah santri-santri akhir yang udah mau selesai gitu ngajinya. Yang unik mungkin, Kak. Iya, semoga mau selesai ngajinya. Amin. Nah, jadi kadang itu kita bingung nih setelah kita lulus madrasahnya kita mau keluar kerja atau kita mau ngabdi dulu di sini atau kita mau ngelanjutin ngaji di mana gitu. Kadang tuh kita bingung. Iya, bingung banget sih, Kak, itu. Tentu apalagi kan jalan hidup kita juga masih panjang. Mungkin juga ingin mencari banyak pengalaman dari Iya, pastinya. banyak tempat gitu ya, Kak. Oke, nah karena kita lagi bingung ya, kita juga sama-sama lagi bingung kan. Iya. Kita sudah mendatangkan Apa nih, Kak? sudah mendatangkan dan kita akan bertanya-tanya kepada alumni Biar tambah jelas gitu ya. biar ada gambaran gitu. Biar tergambar. tergambar. Siapa? Nggak tahu, Kak. Masa nggak tahu? Kita sudah bersama dengan Mbak Rifki nih sekarang. Oke, udah. Mbak Rifki. Oke, selamat siang semuanya. Selamat. Suara mana? Ini? Oh, oke. Izin sama bapak-bapak dan juga ibu-ibu alumni karena saya masih bocil ya. Saya masih junior sekali gitu. Seumuran ya, Mbak kita? Seumuran sebenarnya. Sepertinya iya ya. Sepertinya iya. Mukanya juga masih lucu kan? Masih ini kelas 8 SMP ya. Masih kelas MTS. 8. Berarti sama. Saya kelas 10. Oh. Saya kelas 6 SD. Udah, nanti semakin lanjut semakin turun kelasnya. Iya. Perkenalan dulu nggak? Iya, perkenalan biar teman-teman pada tahu di rumah. Untuk perkenalan yang ditanyakan apa dulu? Nama Nama. panjang mungkin. Oh, nama panjang. Nama panjangnya Rifki. Kalian terserah mau panggil siapa. Oh, Kalau Ki panjang boleh banget. nggak, Mbak Ki? Banyak yang oke. manggil saya itu Ki, banyak yang manggil saya itu Rif. Bahkan selain itu pun banyak sekali nama-nama saya kalau di pondok. Coba kalian cari tahu sendiri siapa nama saya sebenarnya ya. Perlu buku catatan nggak? Mungkin terlalu banyak nanti harus kita catat. Perlu deh Buku kayaknya. belati, Kak. Oh iya, apa aja lah itu. Oke, ngomong-ngomong sekarang Mbak Rifki ini kesibukannya lagi apa? By the way, kalau sekarang kesibukannya saya lagi di sini ya. Iya, maksudnya tuh waktu-waktu ini gitu loh. Waktu-waktu ini. Kalau kesibukannya sekarang di sini ini sibuk banget ya. Oh ya alhamdulillah. Sekarang waktu-waktu ini kebetulan saya lagi sebenarnya itu sama aja ya, hari-hari setiap harinya seperti itu sama saja. Tapi hebat loh Mbak Rifki, walaupun kayaknya sibuk banget tapi nggak kelihatan sibuk gitu. Oh Mbak. gitu Iya, ya. kayak tetap santai dan Tetap santai, Iya. gimana ya, slow gitu, slow living. beda sama kita nggak sibuk tapi gembrusuk gitu Iya, ya. gemerusung apa-apanya. Gerusi itu namanya. Iya bener banget. Karena kalau saya itu slow but sure. Artinya apa? Santai, santai tapi pasti. pasti. Gitu. Masya Yang penting itu Allah. dijalani dengan santai, tenang. Jalani ya, sebelum dijalani itu nanti tenang, kuasai, jalani, dan tentunya kita harus menikmati. Begitu. Oke.
Mbak Rifki ini udah alumni berapa tahun? Saya sudah 11 tahun kayaknya. Masya Allah. Percaya nggak? Percaya aja. Percaya aja. Percaya enggak sih, Mbak? Percaya enggak? Kan kalian juga kita masih itu kan? Kita pernah satu kamar enggak? Iya, enggak, kalau Enggak. satu kamar enggak. Satu Tapi kamar pernah enggak? satu forum. Oh, pernah satu forum. Di sini, selain di sini di mana? Di ekstra, iya kan? Ekstra ya. Oh, Extra host. Ya, kita pernah loh bertiga teman-teman di extra host. Jadi kita bisa ngomong kayak gini juga Alhamdulillah nih, Mbak. Alhamdulillah, banyak belajar ya dari Mbak Alhamdulillah Rifki juga. ternyata juga banyak yang apa ya? Bermanfaat berarti ya, bermanfaat untuk semuanya begitu. Alhamdulillah. Oke, jadi kita tuh mau nanya nih, karena kita kan sebagai santri-santri yang sekarang tuh lagi bingung. Iya. Setelah dari sini atau setelah kita selesai ngajinya itu kita mau ke mana, mau Iya, ngapain? Kalau dari Mbak Rifki, khususnya sudah alumni ya kan, Iya. jadi mungkin lebih ada pandangan nih, atau hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan memilih jalan. Memilih jalan tetap di sini atau mau keluar, Iya. itu bagaimana pertimbangannya Iya. gitu ya. Itu sebenarnya kalau kebingungan seperti itu sudah sangat wajar sekali Iya. ketika kalian kalau di sini ya, kalau di sini itu ketika kalian sudah kelas 9, kelas 12 ataupun bukan itu ya, bukan santri zaman akhir itu enggak. Iya. Atau selesai mengaji itu enggak. Tidak, karena ngaji itu tidak ada akhirnya, tidak ada selesainya. Bahkan saya di rumah pun itu cuman berpindah tempat, sama saja tetap masih mengaji gitu, sama saja. Cuman kan yang jadi pertimbangan nanti begini itu bagaimana, kesana itu bagaimana, itu pertimbangannya dan kesiapannya itu seperti apa, begitu. Kalau menurut saya, ya Allah, menurut saya ini ya, takut banget soalnya saya tuh masih Menurut alumni saya, muda loh, nggak masih kemarin sekali, dan juga saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Sebelumnya saya kan masuk ke sini tuh MA ya, Iya. tidak dari MTS. Kalau kalian dari MTS? Kalau aku dari MA juga. MTS. Oh, dari MTS. Waduh, Ini Sudah lebih sudah lama, lama. lebih ternyata sepuh kamu gitu. udah lama ya. Iya. Udah lama. Waktu kelas 12 saya juga pernah dibingungkan karena waktu itu saya pernah apakah harus keluar gitu, apakah kuliah di luar begitu. Tapi ternyata di luar dan di sini ternyata lebih baik ke sini. Karena apa? Yang menjadi pertimbangan saya waktu itu, waktu kelas 12 itu kan saya masih kelas berapa ya? Kalau dulu itu kan kurikulumnya beda sama Iya. sekarang ya, kurikulum Belum madrasahnya. integrasi. Heeh. Kalau dulu tuh masih kena kelas 12 berapa ya? 2 wusto. 2 Wusta. Saya itu masih kelas 2 wusto. Kalau saya pergi, kalau saya keluar dari Merjan itu saya dapat apa gitu. Iya. Dan juga saya belum memberikan apa-apa gitu. Saya belum memberikan apa-apa untuk An-Nawawi. Saya mugur isone mugur nono turu ngono kan gampangane gitu. Iya. Ngopo ngono Bener, ning kono bener mun banget. 3 tahun nono turu tok iki ngopo ngoten. Saya belum selesai ngajinya dan saya kalau keluar koyo eman-eman. Saya kalau mau keluar itu harus selesai dulu. Selesai dari proses atau tahap belajar di An-Nawawi tersebut begitu. Jadi kalau Ananda ini ingin melanjutkan Ananda begitu, yang perlu dipertimbangkan karena begini, ketika sudah keluar itu jelas dari lingkungan, itu jelas berbeda. Iya. Ra koyo ning pondok niku wis tempatnya orang ketika salah diperbaiki itu sudah lumrah. Tapi ketika kok kalian sudah di rumah ya sebisa mungkin itu karena kalian itu kan membawa alma mater ya. Iya. Yang dibawa itu alma mater. Tidak hanya nama kalian panjenengan sendiri, yang dibawa itu nama orang tua, apalagi nama masyayikh juga. Ih, ke santri kono kae kok ngono kae sih, ngoten niku. Bener banget. Itu sering terjadi gitu. Ya mungkin karena perspektif orang kadang beda-beda ya, Mbak. Beda-beda. Kadang ada yang berpikir udah akhir nih, udah kelas 12. Biasanya ya rata-rata yang udah beranjak dewasa ya, Mbak. Iya. Itu kayak berpikirnya kalau aku nyantri terus mau jadi apa? Iya. Cita-citaku gimana? Cita-citanya bagaimana? Iya, biasanya banyak orang seperti itu kan. Iya. Jadinya mereka memilih karena pemikirannya mungkin kalau hanya mondok saja. Jadi Iya. mereka nggak mikir berkah itu apa. Terus langsung keluar begitu saja. Menurut Mbak Rifki Roma bagaimana nih, Mbak? Itu juga nggak masalah ya, karena orang itu kan memang punya pendapat sendiri-sendiri dan itu tidak bisa untuk disalahkan ya. Nah kalau seperti itu, karena itu jelas
agak berbeda dengan saya seperti itu. Sebenarnya kalau mau keluar itu nggak masalah yo. Semisal SMA di sini, terus mau pengen kuliah kemana seperti itu, di sini juga ada kan ya sampai ke Kairo itu kan, itu nggak masalah. Yang penting tuh kayak ngajine niku diselesaikan dulu gitu. Kalau itu menurut saya diselesaikan dulu. Karena yang sering kita dengar juga ya, Romo Kiai sering mengatakan bahwasanya berkahnya orang yang tamat ngaji dengan yang tidak itu pasti berbeda. Tapi karena kita mungkin belum tahu, belum merasakan berkah itu yang gimana sih. Jadi mungkin kayak belum terlalu mempercayai yang ada namanya berkah. Berkah itu untuk apa. Tapi pas kemarin itu kan saya ikut halal bihalal terus kita kan sowan ke alumni gitu. Nah karena mungkin beliau adalah orang-orang yang saya sudah merasakan, saya sudah keluar, saya sudah merasakan apa itu yang dinamakan berkah. Jadi di setiap alumni kita pasti ngendikani kayak ngajiyo tekan rampung, karena memang benar adanya berkah alumni yang udah selesai sama yang belum selesai ngajinya itu benar-benar beda gitu. Itu jelas berbeda. Karena berkah itu tidak bisa diukur gitu. Berkah itu tidak bisa disangka-sangka. Kalau nuwun sewune, kalau kita bekerja itu kan jelas, kayak misalnya kita bekerja segini nanti dapatnya segini. Itu jelas. Tapi kalau berkah itu beda, dan cara mendapatkan berkah itu salah satunya dengan kita mengabdi. Begitu. Mengabdi itu maksudnya apa? Kan tadi juga ada yang bertanya, mengabdi itu bagaimana sih maksudnya? Kriteria gitu. Mengabdi itu apakah harus setelah lulus madrasah atau kita yang belum lulus juga sudah bisa dikatakan mengabdi. Gitu. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Karena pasti kalian bingung toh. Mengabdi, kalau saya tuh seperti ini, pengen mengabdi tapi bagaimana ataupun harus bagaimana begitu. Jadi kalau mengabdi itu, dari mengabdi sendiri itu seperti kita itu membantu hikmah itu kan juga meladeni. Hikmah kan artinya begitu ya, membantu tanpa pamrih. Dalam artian itu tidak mengharapkan imbalan apapun. Imbalan dan lain sebagainya itu tidak mengharapkan seperti itu. Kalau misalkan di pondok itu hikmah itu yang seperti apa? Sampean seperti ini ndarek ngopeni di himpunan itu juga sudah termasuk hikmah begitu. Itu kan juga membantu, menjadi pengampu, menjadi ketua kamar leres. Ya itu juga bisa dikatakan hikmah begitu. Oke, jadi sekecil apapun kita melakukan hal di pondok, kalau itu bisa bermanfaat bagi orang-orang lain dan bagi pondok khususnya, itu sudah bisa dikatakan hikmah. Kayak kita piket mungkin ya, kita piket nyapu, itu. Kita ngepel juga itu bisa dikatakan hikmah gitu. Ya, itu bisa dikatakan hikmah. Kalau misalkan kamu di luar, nyapu di luar seluas itu, mesti ngarep-arep apa? Gaji. Mesti ngarep-arep bareng orang tempe kemul toh. Ngarep-arep tempe kemul. Tapi kalau di pondok kan kita sudah saking terbiasanya dan juga tidak mengharapkan seperti itu. Rasa-rasa seperti itu yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Di masyarakat itu sangat berguna begitu. Jadi untuk kalian teman-teman, khususnya kalian berdua ya yang dari ditanya terus. Karena host ya. Karena kepo juga. Karena kepo. Saya juga dulu juga seperti itu kalau ketika masih di pondok ditenani gitu. Jadi bergiat-giatlah belajar. Yang pertama itu prioritaskan untuk mengajinya. Prioritaskan mengajinya, syukur-syukur itu sampai selesai. Ya sampai bisa dikatakan selesai di tahap itu. Walaupun ngaji itu tidak ada selesainya. Bahkan sampai sekarang saya pun masih mengaji. Habis ini ya insya Allah mau ngaji kalau nyanda gitu. Ngaji ditenani karena dalam belajar tersebut itu kan juga pasti ada bab atau materi yang menyampaikan bagaimana hikmah yang benar gitu, bagaimana adab yang benar itu. Makanya perlunya mengaji gitu. Selain juga ilmu-ilmu yang kita dapat itu kan juga nanti ada kitab yang menjelaskan tentang bagaimana hikmah yang benar begitu kan. Ta'limul muta'alim gitu. Nah setelah itu kalau kalian sudah selesai, syukur-syukur itu derek ngabdi. Misalkan ngabdi setelah selesai kan bisa di pengurus, bisa dan lain sebagainya gitu. Kalau ngaji itu tetap prioritas. Tapi kalau mengabdi hikmah yang seperti itu memang pilihan. Cuman kalau bisa ya sampai seperti itu. Karena nantinya itu akan berbeda.
Kita kalau sudah terbiasa tidak mengharapkan hal yang seperti itu di rumah itu sangat berbeda. Jadi misalkan kita di rumah itu misalkan bekerja atau dan lain sebagainya, itu mancan apa ya? Niatnya itu sudah beda. Tidak mengharapkan hal seperti itu. Jadi tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Oke, berarti kalau ada yang tanya kadang milih kerja atau ngaji atau berkhidmah di pondok, sebenarnya prioritasnya itu tetap ngaji. Ngaji dulu. Tetap. Dan pun kita memilih berkhidmah ataupun kerja di luar, yang paling tidak boleh dilupakan adalah ngaji. Karena ngaji itu kan kalau di pondok itu kan jelas nih, misalkan ada bandongan, sorogan dan sebagainya, sampean sudah melaksanakan tersebut ya. Tapi kalau di rumah itu kan ngaji niku kadang tidak selamanya, misal kita mulang ngoten niku lah. Bahasanya campuran enggak apa-apa ya? Nggih, mboten napa. Tidak selamanya seperti itu. Semisal kita mengajarkan hal kecil tentang, Bu, kados niki enggak boleh loh, Bu. Iya. Itu bisa. Seringnya itu kan malah sama. kayak gitu ya. Itu permasalahan-permasalahan yang kadang sering sudah terjadi pada masyarakat, dan bertanya itu kan juga sama saja secara tidak langsung. Apalagi kita kalau sudah di masyarakat itu jangan langsung kayak gini salah, kayak gini salah, itu pelan-pelan. Yang penting orang-orang itu tahu kita juga tahu mereka, pelan-pelan. Nanti kita bareng-bareng seperti itu. Iya. Dari Kak Dina mungkin mau tanya sesuatu yang masih mengganjal. Jadi berarti hikmah itu bisa di mana aja ya Mbak, asalkan itu hal-hal yang bermanfaat dan juga ikhlas dilakukan. Ikhlas dilakukan seperti itu. Seperti menjadi alumni juga masih berhikmah kan? Ya, walaupun di rumah pun saya kan alumni walaupun masih 2 tahun. Iya. Walaupun 2 tahun masih tetap terus sudah saya alumni. bahas karena saya merasa masih kecil. Itu misalkan di rumah kita tetap juga bisa berhikmah kepada pondok pesantren. Kalau masyarakat itu kan sudah jelas tadi yang saya sampaikan ya. Misalkan itu, ataupun kalau di masyarakat nanti ada kumpul-kumpul RT dan lain sebagainya, itu pengabdian kepada masyarakat. Kalau kepada masyayikh, kepada pondok pesantren itu sangat bisa, karena sekarang itu di pondok-pondok manapun itu pasti ada kumpul alumni. Kalau di sini itu namanya himawan gitu. Nanti kalian ikut kegiatan tersebut, itu juga salah satu hikmah gitu. Tetap mengikuti, kan dari situ tetap kita nanti kan ketika ada acara himawan itu nanti kita juga pengawasan dari Al-Mukarram gitu. Itu juga sama saja. Berarti walaupun di rumah tetap bisa. Berarti Mbak Rifki ini aktif di kegiatan-kegiatan himawan ya? Atau mungkin malah menjadi pengurus himawan? Kalau pengurus himawan gimana? Dengar-dengar iya nih Mbak. Kemarin baru dilantik nih, dengar-dengar Mbak. Bismillah dulu ya, bismillah. Pokoknya apapun dijalani gitu, apapun dijalani. Kalau ada amanah ya kita harus melakukan dengan sebaik mungkin begitu. Apapun dijalani saja. Yang ada teko lakoni wae ngoten intine. Dan intinya juga kita walaupun setelah kita menjadi alumni jangan sampai lupa kepada pondok pesantren. Karena sekarang ini juga banyak ya alumni-alumni yang kadang nggak ikut ini, nggak ikut itu, kayak malah jadi hilang gitu. Jadi dari acara-acara pondok itu banyak sekali sekarang. Itu banyak juga, dan saya agak menyoroti tapi tidak terlalu banyak berkomentar ya, karena mungkin kita kan tidak tahu Kesibukan misal orang. gini, angka 10 itu enggak selamanya 1 tambah 9, ada yang 8 tambah 2, 1 tambah 9 lagi, 2 ditambah berapa, 7 tambah 3, segitunya. Jadi memang orang itu kadang berbeda-beda, cuman kalau misalkan kita sendiri gitu ya jangan sampai seperti itu. Ibaratnya ada banyak cara untuk mendapatkan berkah melalui banyak hal ya Mbak. Iya, sangat banyak. Pokoknya kalau sudah di rumah itu ojo kelalen kali pondok ngoten. Jangan lupa. Kalau kita sudah seperti itu, nanti insya Allah nanti akan sadar dengan sendirinya gitu. Itu bukan membatasi terus yuk nanti takut mau ngapa-ngapain takut yo. Yang santai saja gitu, yang santai saja, yang penting apa-apa dilakoni, dilakukan. Terus yang penting tuh nggak usah, jangan keluar dari batas halal, dari batas syariat begitu. Apa-apa dilakoni begitu di rumah. Kalian penasaran nggak saya di rumah itu ngapain juga? Iya, penasaran. Soalnya masih ngaji juga. Iya, masih ngaji.
kok masih bisa tetap bisa gitu loh Mbak. Kayaknya maksudnya kalau dilihat-lihat kadang orang kalau udah di rumah itu mungkin sibuk bekerja gitu. Jadi mungkin lupa, kadang ada yang lupa gitu Mbak waktu mengaji. Tetapi Mbak rumah ini bisa membagi ya Mbak? Bagi antara mungkin kerja dengan kegiatan-kegiatan lain dan ngaji juga masih terus jalan. Yang penting itu sih, kita harus pintar mengatur waktu. Iya. Wayahe ngaji yo ngaji. Wis pikir fokus ning ngaji sik. Wayahe kerja yo kerja. Nanti wayahe hikmah yo makat hikmah. Jadi salah satunya misalkan itu ikut acara alumni dan lain sebagainya itu. Jadi fokus pada kita sedang apa. Misalkan ngaji yo fokus di ngajinya, kerja fokus di ngajinya, begitu. Kayak berarti kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu. Iya, harus pintar mengatur Waktu. Dan di pondok juga kita harus belajar mengatur waktu nih Mbak Dina. Nah itu makanya kalau di pondok itu miniatur ketika kita Di masyarakat. Iya, betul sekali. Semuanya, bahkan semuanya. Sebenarnya kita udah bisa mengatur kehidupan ya Mbak. Oh gitu. Kalau Ada di tangan kita yang ngatur banget tetap nggak sih? yang ngatur tetap yang di atas Mbak Iya. Dina. Maksudnya Jangan udah kita. bisa belajar menjalani kehidupan di luar sana. Tapi versi lebih. Kalau kita di kecilnya. pondok kan kayak apa-apa dijadwalin tanpa harus kita jadwalin sendiri. Iya. Waktunya ngaji kita udah di bel ngaji. Waktunya makan udah diumumin untuk kayak ambil makanan, ambil ini lah. Kalau di rumah kan kita harus bener-bener ngatur jadwalnya kita. Iya. Kalau di rumah itu yang mengatur ya diri kita sendiri. Harus bagaimana kita habis ini mau ngapain. Itu pokoknya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Gitu. Makanya Makanya- dimulai dari pondok. Ya, makanya di pondok itu harus benar-benar yang giat. Ikuti apapun kegiatannya. Ini saya yang saya lakukan sekarang. Kalian percaya nggak percaya ya? Saya kan juga di rumah bekerja ya, Iya. bekerja. Kalau memang saya sekarang berprofesi menjadi guru, tapi guru itu tidak bisa dikatakan untuk bekerja karena guru itu berhikmah. Guru itu berhikmah. Hikmah itu kan berlandasan pada apa yang sudah saya katakan tadi. Tidak mengharapkan imbalan dan juga keikhlasan. Menerimalah. Nah, hal-hal itu yang akan kita terapkan untuk anak didik kita. Walaupun kita tidak bilang sama anak didik, kamu tuh harusnya begini, tapi kalau kita sudah mencontohkan dalam diri kita sendiri, gak usah mikir yang seperti itu nanti insya Allah tetap berkah gitu. Intinya kalau melakukan sesuatu hal itu jangan terlalu berharap dan berekspektasi tinggi dengan apa yang akan kita peroleh nantinya. Betul sekali. Yang penting kita sudah berusaha. Iya. Kalau hasilnya nanti kita pasrahkan kepada yang maha Kuasa, yang memberi. Yang memberi. Kalau pekerjaan, saya berani bilang kalau ini pekerjaan gitu ya, karena memang itu yang menjadi tolak ukurnya itu kan memang pada uang gitu ya, pada uang gitu. Kalau bekerja kan kaitannya dengan uang, kalau hikmah itu kaitannya dengan berkah. Hikmah itu kaitannya dengan berkah. Saya itu waktu di pondok itu gimana ya? Kalau kamu tahu ada ekstrakurikuler mahar, Mahar, buket, make up. Iya. Itu saya dulu di pondok itu memang tidak pernah mengikuti itu, jujur saja ini. Mohon maaf dari segala nggak pernah ikut atau apapun itu. Izin saya tidak pernah ikut itu. Tapi ternyata di rumah itu sangat berguna dan saya sekarang itu menjadi penjual buket. tuh kan. Boleh nih langsung. Ternyata di pondok yang kita mau- malah yang mau order. yang mau order boleh langsung ya, nanti editor bisa masukin ininya. Mungkin ada akun IG-nya. Nanti cari sendiri ya. Maka dari itu yang tidak disangka-sangka ternyata itu juga bisa menjadi sebuah jalan. Intine kalau di pondok jalani apa saja. Yang jadi kita jangan menyepelekan hal kecil ya, Jangan, kayak jangan. di sini kita ekstra buket, ekstra mahar itu kayak apa Diikuti sih, males. semuanya. Siapa tahu nanti kalau di Siapa rumah tahu itu di rumah sangat- jadi penjual mahar atau Miliarder mungkin, mahar. miliarder Iya, mahar bisa mungkin merajut. Karena nggak ada yang tahu ya Mbak. Nggak ada yang tahu. Kalau tidak ada peluang, cari peluang sendiri gitu. Nah, Digali dan sendiri, di pondok juga kita udah bisa dapetin peluang ilmu gratis. Maksudnya kayak ada yang ngajarin bikin mahar, ada yang ngajarin bikin buket. Kita tinggal ngikutin ilmu itu. Nanti kita bisa nerapin di rumah besok insya Allah. Mau tanya nih Mbak. Boleh. Satu lagi, ini paling penasaran banget. Apa tuh? Pertama kali Mbak Rifki itu hikmah di rumah, gimana rasanya? Atau mungkinkah kaget? Atau
mungkin kayak aneh gitu, kayak belum bisa beradaptasi atau mungkin gimana nih Mbak? Tentunya kalau di rumah itu perlu adaptasi ya, karena dari lingkungan pondok ke lingkungan masyarakat itu dari jenis orangnya itu jelas berbeda. Mohon maaf, itu bahasanya apa ya, kalau dari lingkungan orang-orangnya itu kan jelas berbeda, itu tentu perlu adaptasi begitu. Kalau di rumah yang jelas kita harus tetap apa ya, menjaga alma mater apapun itu, seperti itu. Kalau di pondok kan kita bisa juga belajar dengan teman-teman seperti itu. Kalau di rumah ya sebisa mungkin kita harus apa ya, mencari cara supaya pelan-pelan tapi pasti gitu. Gimana ya cara menjelaskannya? Pelan-pelan Kita tapi pelan-pelan mengambil hati orang-orang, Iya. nanti pelan-pelan kita melangkah bersama begitu. Dengan cara yang halus dan Dengan cara jangan yang halus. jangan kesusu gitu ya. Itu kalau di masyarakat, karena kebetulan juga saya kan kalau sore itu juga berkhidmat di diniyah gitu. Oh, Kalau di masyarakat itu tadi kan, tapi kan juga ada di diniyahnya juga, itu juga mengaji di sana gitu. Hebat loh Mbak Rifki ini iya sih. hebat. Terus ngaji terus, belajar terus. Tetapi Walaupun- juga aktif kesana kemari ya Mbak? Iya, walaupun baru 2 tahun ini alumninya, tapi kita jadi bisa ada gambaran nih ke depannya apa yang harus dipertimbangkan untuk memilih suatu jalan itu. Oke, hebat sekali. Terus kadang itu juga kenapa kita bingung, itu banyak orang-orang yang kadang ngaji terus nanti di rumah mau jadi apa, kan maksudnya kayak di pondok kan orang berpikir itu cuma ngaji tanpa kita bisa mencari ilmu-ilmu yang lain. Padahal kalau di pondok itu malah kayak ada nanti pulang-pulang bisa make upin, pulang-pulang bisa ini, pulang-pulang bisa itu. Jadi kadang sedih gitu ya kalau ada orang yang Karena sebenarnya pondok itu multifungsi menurut saya. Ya enggak sih Bang? Semuanya Iya. itu ada sebenarnya. Selagi kalau kita itu bisa dan selagi kita mau, selagi kita mau, kita belajar, itu semuanya itu bisa. Yang penting ketika masih di pondok itu dimaksimalkan belajarnya. Iya. Itu intinya itu ngaji dulu, diprioritaskan ngaji dulu, berkhidmat dulu, baru ketika nanti kalian itu kalau bekerja itu sudah tahu mana yang harus kalian kerjakan, mana tahu yang benar, mana tahu yang salah. Itu fungsinya untuk ketika mengaji. berarti mengaji agar apa yang kita lakukan itu ada dasarnya mungkin, atau kita lebih mengetahui hal-hal yang harus diprioritaskan. Jadi intinya ngaji Mbak Dina. Ngaji terus. Tapi ketiganya itu juga bisa dilakukan dengan bersamaan ketika sudah di rumah. Tuh, kalau di pondok kan kita fokus cuman dengan mengaji sama berkhidmatnya saja. Jangan bekerja ya, jangan bekerja. Di pondok nggak usah mikir kerja, ngeten nggak usah. Itu cukup kalian mengaji sama hikmah saja. Iya. Habis itu nanti kita baru ketika di rumah bisa dikolaborasikan dari ketiganya tersebut. Iya. Intinya dari apa yang sudah kita omongkan tadi, sudah kita bahas tadi, itu nomor pertama intinya itu ngaji. Pertama harus Walaupun ngaji. kita memilih jalan-jalan yang lain, kita jangan sampai melupakan ngaji. Karena ngaji itu adalah kunci dari kita melakukan semua hal yang akan kita lakukan ke depannya. Fokus pada ngaji dulu, selesaikan ngaji dulu, baru kalau mau ke tahap selanjutnya. Supaya kita itu sudah punya dasar atau pegangan. Iya. Gitu. Kalau sudah punya dasar pegangan hal tersebut, minimal 2 tersebut, ngaji sama ngabdi, Iya. itu udah lumayan ketika di rumah. Ketika kalian mau bekerja, kalian sudah tahu, oh ini ternyata nggak boleh, ini ternyata boleh. Itu kan sangat penting. Iya. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Terus kalau misalkan ketika bekerja nanti kita sudah terbiasa tidak mengharapkan atau ekspektasi terlalu tinggi. Oke, jadi poin pertama ngaji. Terus kita ulang-ulang lagi ya. Poin pertama itu ngaji. Apapun yang akan kita pilih, kalau kita punya dasarnya, kita akan lebih mudah menjalankannya. Iya. Dan kayaknya kita udah ngobrolnya kayak baru bentar, tapi ternyata udah lama ya. Ternyata udah kerasa ya. lama. Ternyata udah lama. Terlalu asik mungkin Terlalu ya. asik, karena kalau bahas masa depan itu nggak akan ada habisnya ya. Oke, dari awal sampai akhir intinya apa kalau Mbak Dina nangkepnya? Intinya itu berkahe wong ngaji tamat karo ora kuwi beda. Menurut ini dikutip dari Dauhe Mbak Yai nggih, Mbak.
berkahe orang sing ngaji tamat karo ora iku beda walaupun podo-podo pintere. Oke, mungkin cukup sekian ya dari apa yang telah kita sampaikan. Semoga teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah bisa mengambil manfaat-manfaat dari apa yang telah kita bicarakan tadi. Cukup sekian dari saya dan Dina. Terima kasih juga kepada Mbak Rifki Rohmah atas waktunya. Semoga kita semua bisa dikumpulkan lagi di forum yang insya Allah bermanfaat ini, insya Allah berkah ini.